Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara pegunungan Dagestan, lahirlah seorang anak yang kelak akan mengguncang dunia. Seorang bocah yang tumbuh dalam kerasnya kehidupan pegunungan, ditempa dalam disiplin militer sang ayah, dan dilatih dengan metode yang tak masuk akal. Namanya Habib Nurmagomedov. Sejak kecil, Habib sudah mengenal arti dari kata bertarung. Ayahnya, Abdulmanap Nurmagomedov, bukan sekedar seorang pelatih biasa. Ia adalah seorang mantan tentara dan ahli bela diri yang percaya bahwa seorang pria sejati harus dilatih dalam kedisiplinan ketat dan mental baja. Dan Habib, ia tidak mendapat perlakuan istimewa meskipun ia anaknya sendiri. Bahkan, di usia 9 tahun, Habib sudah menjalani latihan yang bagi kebanyakan orang dianggap gila. Bergulat dengan beruang. Bukan sekedar mitos, ada bukti nyata dalam bentuk video yang menunjukkan bocah kecil berambut cepat, itu bertarung melawan seekor beruang muda yang terus mencoba menjatuhkannya. Tapi Habib bertahan. Ia belajar bagaimana mengontrol makhluk yang jauh lebih kuat darinya. Itu adalah pelajaran pertamanya dalam dominasi dan ketangguhan. Saat usianya menginjak 15 tahun, Habib mulai mendalami judo. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga teknik. Lalu, di usia 17 tahun, ia pindah ke sambo, seni bela diri khas Rusia yang menggabungkan gulat, judo, dan serangan brutal yang mematikan. Di tangan ayahnya, Habib tumbuh menjadi petarung yang tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki strategi, kesabaran, dan kemampuan membaca pergerakan lawan dengan sempurna. Dan akhirnya, saat usianya 20 tahun, dunia mulai mengenalnya. Tahun 2008, Habib melakukan debutnya di dunia MMA profesional. Ia tidak hanya menang, ia menghancurkan setiap lawan yang berdiri di hadapannya. 4 pertarungan dalam 1 bulan, 4 kemenangan telak. Ia tidak hanya bertarung, ia menunjukkan dominasi total. Itu adalah awal dari legenda. Pada tahun 2011, UFC mulai memperhatikannya. Mereka tahu ada sesuatu yang spesial dalam diri anak muda dari Dagestan ini. Dan akhirnya, Habib menandatangani kontrak dengan UFC. Tahun 2012, ia menjalani debutnya di UFC, dan hasilnya, lawannya, Kamal Shalorus, dibuat tak berdaya. Habib menang dengan submission, menunjukkan bahwa ia bukan hanya petarung biasa. Ia adalah ancaman baru di divisi ringan. Namun, jalannya menuju puncak tidak selalu mulus. Tahun 2014, Habib mengalami cedera lutut yang serius. Ia harus absen selama hampir 2 tahun. Banyak yang mulai meragukannya. Bisakah ia kembali? Apakah ini akhir dari karirnya? Tetapi mereka yang meragukannya tidak mengenal Habib. Ia bukan pria yang mudah menyerah. Setelah bertahun-tahun dalam pemulihan, ia kembali ke oktagon, dan ia lebih ganas dari sebelumnya. Satu persatu lawan dijatuhkan, tanpa ampun, tanpa kompromi. Ia tidak hanya bertarung, ia mengendalikan pertarungan. Dan akhirnya, puncak karirnya datang pada tahun 2018. Saat itu, dunia menyaksikan pertarungan terbesar dalam sejarah UFC. Habib Nurmagomedov versus Conor McGregor. Ini bukan sekedar pertarungan antara dua petarung. Ini adalah pertempuran antara prinsip dan provokasi, antara disiplin dan kesombongan, antara kehormatan dan ejekan. McGregor, seperti biasa, memainkan permainan mentalnya. Ia menghina Habib, menyebut ayahnya pengecut, menghina agamanya, bahkan menyerang bus yang ditumpangi Habib dan timnya. Tapi Habib, ia tetap tenang. Dan ketika akhirnya mereka bertemu di dalam oktagon, Habib membuktikan bahwa bicara itu mudah, tetapi bertarung adalah hal yang berbeda. Sejak ronde pertama, Habib langsung mendominasi. Ia menyeret McGregor ke kanvas, mengontrolnya seperti boneka, dan membuatnya terlihat tak berdaya. Ronde demi ronde berlalu, dan dominasi Habib semakin menjadi-jadi. Dan akhirnya, di ronde keempat, Habib mengakhiri semuanya. Dengan kuncian mematikan, ia memaksa McGregor untuk menyerah. Itu adalah kemenangan yang spektakuler. Tetapi malam itu tidak berakhir di situ. Setelah McGregor menyerah, Habib melompati pagar oktagon dan menyerang tim McGregor. Kekacauan terjadi.
Ini bukan hanya tentang pertarungan fisik, ini adalah ledakan dari semua penghinaan dan provokasi yang selama ini ia tahan. UFC memberikan sanksi padanya, tetapi Khabib tidak peduli. Baginya, kehormatan lebih penting dari segalanya. Dan meskipun banyak kontroversi, satu hal tidak bisa dibantah, Khabib adalah petarung terbaik di dunia. Setelah itu, Khabib terus memenangkan pertarungan demi pertarungan. Ia mempertahankan gelarnya dengan kemenangan yang meyakinkan atas Dustin Poirier dan Justin Gaethje. Tetapi setelah kemenangan melawan Gaethje, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Di tengah oktagon, dengan air mata yang mengalir di wajahnya, Khabib mengumumkan pensiun. Dunia terdiam. Ia masih di puncak kejayaannya. Ia masih tak terkalahkan. Ia masih menjadi raja di divisinya. Tetapi baginya, ada hal yang lebih penting daripada sabuk dan kemenangan, keluarga. Ayahnya, mentor sekaligus pelatih terbaiknya, telah meninggal dunia. Dan Khabib berjanji pada ibunya bahwa ia tidak akan bertarung lagi tanpa ayahnya di sisinya. Ia pergi sebagai juara dan ia pergi sebagai legenda. ...29 kemenangan dan tidak pernah terkalahkan. Khabib Nurmagomedov bukan hanya seorang petarung. Ia adalah simbol dari disiplin, kehormatan, dan kerja keras. Seorang pria yang tidak pernah sombong, tidak pernah menyerah pada provokasi, dan selalu menjunjung tinggi prinsipnya. Hari ini, ia mungkin sudah pensiun dari oktagon, tetapi warisannya akan selalu hidup. Karena legenda sejati tidak pernah mati.